Pemirsa, hingga akhir Desember 2014, konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan melampaui kuota hingga 1,62 juta kiloliter. Pemerintah hanya memiliki dua pilihan, menambah volume kuota dengan perubahan undang-undang atau beralih ke BBM non bersubsidi. Kondisi ini juga menjadi perhatian serius Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Karenanya APindo merekomendasikan 14 hal untuk pemerintahan Jokowi JK termasuk memotong subsidi BBM. Akankah pemerintahan Jokowi JK merealisasikan rekomendasi APindo ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Ketua Umum APindo Bapak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Dan juga ada anggota tim ekonomi Rumah Transisi Bapak Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, apa kabar? Baik. Oke, ini kita ke Pak Sofyan terlebih dahulu. Pak Sofyan, jika konsumsi seperti ini dan kemudian harga bertahan di level ini hingga akhir tahun ini BBM akan kembali jebol. Dan ini sekitar 1,62 juta kiloliter. Bagaimana kemudian tanggapan pelaku usaha ataupun Pak Sofyan sendiri menilai hal ini? Saya rasa memang nggak ada jalan lain ya bahwa kalau akhir tahun jebol, memang sekarang satu-satunya pemerintah mau nggak menambah kuota. Ya, saya pikir dia nggak mau. Nah, ini prosesnya panjang untuk menambah kuota, kan? Iya, DPR harus setujuin. Ya. Jadi nggak mau, saya pikir satu-satunya jalan adalah, ya memang Pak Jokowi, Pak JK itu harus menaikkan secepatnya. Pada beliau pelantikan tanggal 20, saya pikir harus cepat sehingga tidak perlu sampai kita tunggu Desember. Itu kalau sudah naik, saya pikir pasti ya kita itu tidak perlu menambah kuota dan lain-lain, juga konsumsi itu akan berkurang sama sekali. Jadi saya percaya bahwa kalau itu dinaikkan permulaan September paling terlambat, kita bisa, menurut saya tidak perlu lagi kita memikirkan mengenai kita perlu tambah kuota dan lain-lain, karena saya pikir otomatis pemakaiannya berkurang, penyeludupan juga berkurang, dan untuk itu saya pikir Pak Jokowi, Pak JK mempunyai suatu dana cukup sehingga kita tidak perlu lagi meminta izin DPR lagi untuk menaikkan kuota-kuota itu. Oke, kita ke Pak Wijayanto. Ini kemudian dilihat dari kenyataan yang ada sekarang mengenai kemungkinan ancaman kuota BBM kembali jebol. Ini apa kemudian rumusan yang telah dipersiapkan oleh anggota tim ekonomi transisi dari Jokowi JK? Ya, makasih. Jadi memang menurut prediksi kami 30 November itu kalau konsumsi berjalan seperti sekarang itu akan habis jatah untuk subsidi yang hanya 46 juta kiloliter tersebut. Jadi memang diperlukan antisipasi yang cepat sebelum itu berakhir. Nah, dalam konteks ini tim ekonomi menyiapkan berbagai skenario kenaikan BBM ataupun tanpa kenaikan BBM. Nah, memang hasil akhir nanti... Jadi masih ada kemudian skenario tanpa kenaikan BBM seperti itu? Kita buka semua opsi. Dan sampai saat ini masih dibuka semua opsi? Nanti akhirnya Pak Jokowi dan Pak JK yang akan memutuskan. Analisis itu analisis ekonomi, tetapi keputusan untuk menentukan naik berapa, kapan, dan lain sebagainya itu adalah keputusan politik dan ada di tangan Pak Jokowi dan Pak JK. Ini kan kemudian Jokowi JK baru kemudian akan disahkan ataupun dilantik baru pada Oktober seperti itu. Sementara ancaman kuota BBM jebol ada di akhir tahun, artinya hanya punya waktu 2 bulan seperti itu. Ini kan harus ada langkah cepat dan tepat seperti itu, Pak Wijayanto. Jadi berbagai analisis langkah persiapan itu sebenarnya sudah dimulai, tapi kembali belum definitif apa yang akan diambil. Tapi berbagai kemungkinan itu kita analisis dan persiapannya sudah mulai disusun. Oke. Dari APindo sendiri, Pak Sofyan, apa kemudian rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi JK nanti ketika kemudian Oktober sudah efektif bekerja? Ya, kita merekomendasikan kemarin dalam roadmap kita pasti ya, di mana Pak Jokowi, Pak JK juga sudah menerima itu, dan kita sangat detail sekali apa yang harus dilakukan 100 hari pertama, 1 tahun pertama maupun 5 tahun pertama. Sebenarnya kita sudah siapkan itu 6 bulan yang lalu, ya. Ini kita siapkan tanpa kita tahu siapa yang memerintah sebenarnya ya. Nah, sekarang ini saya pikir sekarang tinggal kita harapkan Pak Jokowi dengan melihat itu, salah satu rekomendasi kita 100 hari pertama itu adalah menaikkan minyak itu. Ya, artinya subsidi minyak itu dialihkanlah kepada pembangunan infrastruktur, kayak irigasi, untuk rakyat miskin dan lain-lain. Saya rasa kita setuju sekali. Memang Pak Jokowi, Pak JK itu harus mempersiapkan sekarang. Bahwa pelaksanaannya itu kan kalau kita mau kasih BLT juga harus disiapkan sekarang. Ya, jadi saya harapkan tentu sebelum timbang terima ini semua sudah disiapkan sehingga pada saat terjadi di mana mau dinaikkan itu semua pemerintah sudah siap. Jangan cari-cari lagi kalau BLT itu di mana daftarnya, berapa juta mau dikasih dan lain-lain. Semua daftar itu sudah ada menurut saya. Artinya ketika resmi dilantik ataupun bekerja pada Oktober itu artinya sudah kemudian dibeberkan semua rencananya dan itu persiapannya sudah matang seperti itu. Saya pikir jangan dibeberkan rencananya kapan mau dinaikkan. Saya pikir naikkan tiba-tiba aja, tapi yuk naikkan aja secepatnya menurut saya pada saat tanggal 20 Oktober pelantikan misalnya. Ya mungkin dalam rangka 10 hari ini disiapkan semua. Sehingga betul-betul kalau mendekati BLT itu
uang itu sudah ada di tempat masing-masing. Sehingga rakyatnya bisa mengambil, jangan yang rakyat yang miskin itu kena akibat daripada kenaikan itu. Nah yang kedua juga harus dipersiapkan juga semua yang teknis. Supaya ini juga jangan kekurangan juga nanti minyak itu pada saat kita naikkan itu. Karena itu bisa menghilang atau segala macam bisa saja cara-cara. Jadi semua itu harus kita persiapkan sebelum beliau itu dilantik. Ini kenapa kemudian kuota BBM selalu jebol? Ini kan memang selalu jebol setiap tahun seperti itu. Karena menaikkan harga BBM bukan merupakan kebijakan yang populer, itu artinya. Ini artinya untuk pemerintahan Jokowi JK seperti apa? Mungkin dari Pak Wijayanto terlebih dahulu. Iya, artinya begini. Artinya kebiasaan untuk melakukan hal seperti ini harus diakhiri. Masyarakat harus di-educate bahwa harus dididik bahwa BBM itu sama dengan komoditas yang lain, sama dengan beras, sama dengan bahan makanan dan lain sebagainya. Harganya bisa naik dan turun begitu ya. Dan bahwa pada prinsipnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensubsidi BBM, sebenarnya masyarakat sendiri yang sedang dirugikan. Karena kita lihat subsidi BBM itu lari kemana sih? Ke kalangan berpunya. Yang kedua kali ini membuat pemerintah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan program-program yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Ini harus dipahami oleh kita semua. Oke, Pak Sofyan ingin menambahkan saya mau sedikit menambahkan saja. begini ya. Pak Jokowi saya pikir 1 tahun pertama ini sudah begitu ya susahnya dan budget yang dibuat oleh pemerintah sekarang. Ini memang tidak ada jalan lain Pak Jokowi itu tidak perlu memikirkan popularitas. Harus berani menaikkan ini karena ini dipakai juga uang itu untuk memberikan pekerjaan kepada buruh dan pekerjaan kepada semua yang menganggur ini dengan membangun irigasi, memindahkan subsidi itu kepada mobil dan BBM itu kepada langsung kepada proyek-proyek sehingga rakyat itu bisa bekerja. Jadi sebenarnya ini yang saya harapkan jangan dipikirkan Pak Jokowi itu harus populer, beliau harus berani tidak populer menurut saya. Ini kebijakan ini memang kembali ke tidak populer karena bagaimana kemudian dampaknya terhadap masyarakat, bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah 14 rekomendasi Apindo untuk pemerintahan Jokowi JK. Kita lihat di poin pertama ada pemerintah mendatang menghadapi kondisi perekonomian yang lebih sulit karena pertumbuhan penduduk 11 juta dan pertambahan angkatan kerja. Yang kedua, pemerintah berusaha untuk naik kelas menjadi kelompok pendapatan menengah atas. Upaya ini membutuhkan pembangunan infrastruktur dan kepastian hukum. Di poin ketiga, penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, mengenai BBM, stabilitas makro dan penciptaan ruang fiskal. Salah satu yang direkomendasikan oleh Apindo adalah memotong subsidi untuk konsumsi BBM. Dan di nomor 5, Apindo merekomendasikan adanya peningkatan anggaran infrastruktur hingga 1,5% dari PDB. Yaitu itu ada 5 poin dari 14 poin rekomendasi yang diserahkan oleh Apindo seperti itu. Ini kembali ke tadi bagaimana kemudian menaikkan harga BBM karena ini salah satu rekomendasi dari Apindo juga. Ya, tapi kita lihat dampaknya terhadap masyarakat, Pak Wijayanto, bagaimana ini dampaknya terhadap inflasi, bagaimana kemudian ini akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok yang berpengaruh pada daya beli masyarakat. Bagaimana kemudian kenaikan harga BBM dilengkapi juga dengan kompensasi. Ya, betul. Jadi kami menganalisis range kenaikan BBM dari 500 hingga 3.000 dengan kenaikan inflasi, tambahan inflasi 0,75% hingga 4%. Nah, tentunya kenaikan inflasi ini harus dikompensasi oleh pemerintah dengan berbagai program sosial supaya masyarakat, terutama masyarakat yang miskin dan yang berada sedikit di garis kemiskinan itu tidak terlalu terdampak. Ada program tabungan untuk masyarakat sejahtera, ini semacam BLT. Kemudian ada program penciptaan lapangan kerja di kota maupun di desa-desa, ada program kewirausahaan, ada bantuan untuk siswa miskin dan lain sebagainya. Ini satu paket yang sedang dikerjakan, dipikirkan. Sebenarnya sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Presiden SBY. Ada beberapa modifikasi supaya ini lebih tepat sasaran. Dan kita banyak belajar dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, terkait dengan data ketepatan sasaran ini menjadi kunci. Dan sebenarnya kita harus bersyukur. Karena BLT sudah ada sebelumnya program, tapi bagaimana kemudian tepat sasaran ini kemudian dipertanyakan seperti itu, Pak Wijayanto? Kita harus bersyukur karena TNP2K itu mempunyai data yang sangat bagus kualitasnya. Bisa mengidentifikasi siapa saja yang miskin by name, by address. Tidak sempurna betul memang, tetapi validitasnya hingga 97%. Pak Wijayanto, bagaimana kemudian dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan harga naik, maksud kami harga BBM yang naik ini segala aspek jaringan pengamanan sosial telah disiapkan seperti itu. Apakah kemudian kenaikan harga BBM memang menunggu segala macam aspek jaringan pengamanan sosial ini telah disiapkan atau seperti apa?
Jadi persiapan itu dilakukan seawal mungkin. Kita tahu tadi bahwa akhirnya keputusan itu ada di tangan Pak Jokowi dan Pak JK untuk menaikkan. Jadi yang kita pastikan adalah kapanpun beliau menaikkan, ini sudah disiapkan dan sudah siap untuk beroperasi. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah pengamanan jaringan logistik. Karena sering kenaikan harga itu tidak make sense, tidak masuk akal. BBM naik 20%, cabai naik 100%. Di mana itu korelasinya? Tapi kemudian timeline-nya seperti apa ketika akan menaikkan harga BBM dan mempersiapkan jaringan pengamanan nasional kita sosial? lakukan secara paralel begitu. Persiapan kita lakukan, naik atau tidak naik. Kalau naik ya itu dipakai, kalau tidak naik ya tidak jadi dipakai program itu. Oke, kenaikannya sendiri apakah kemudian bertahap atau kemudian langsung pada level tertentu, misalnya Rp3.000 per liter dalam waktu pada saat diumumkan seperti itu? Itu keputusan politik dan itu ada di tangan Pak Jokowi dan Pak JK. Kami menyiapkan beberapa skenario saja. Skenario yang disiapkan kira-kira ditawarkan seperti apa? Apakah kemudian tentunya Rp1.000 per liter itu merupakan untuk salah 2 bulan satu pertama, atau skenario yang disampaikan begitu ya. Tapi nanti kita lihatlah. Beliau yang akan mengumumkan. Oke, ini kira-kira kenaikannya diumumkannya pada saat Oktober itu atau masih menunggu jeda terlebih dahulu, Pak Wijayanto? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan begitu ya. Jadi kenaikan ini yang penting kita persiapkan program-program sosialnya, pengumumannya bisa dekat-dekat ketika saat dinaikkan daripada menciptakan ketidakpastian seperti yang terjadi kenaikan yang baru lalu, diumumkan jauh hari sebelumnya akan dinaikkan, ada diskusi panjang, kemudian uncertainty ini yang merugikan dunia bisnis, merugikan masyarakat pada umumnya. Oke, Pak Sofyan tanggapannya? Ya, saya pikir saya sependapat ya bahwa sebenarnya sekarang inilah tim ini harus mempersiapkan. Sebenarnya tinggal saya percaya mereka sudah siapkan, cuma tidak berani ngomong aja ya. Saya sudah ternyata. Tapi apapun saya pikir memang harus tiba-tiba dinaikkan. Dan ini harus dinaikkan menurut saya tidak boleh lebih daripada secepatnya dalam arti seminggu 10 hari setelah pemerintahan baru ini. Kalau tidak kita itu tidak tahan juga subsidi ini. Karena ada yang mengatakan mengkalkulasi jika September dinaikkan sebetulnya masih bisa naik sekitar 500 seperti itu. Tapi kan ketika Pak Jokowi masih akan dilantik baru Oktober seperti itu. Ya tadi kan diharapkan bahwa Pak SBY mau naikkan 1.000 gitu. Tapi kan beliau tidak mau karena pencitraannya. Ya sudahlah, kita harus terima itu dan Pak Jokowi menurut saya sekaligus naikkan supaya kita tidak usah beberapa kali naik ya. Karena itu spekulasi terjadi. Dan juga selalu antisipasinya kalau you bilang sekian beberapa kali naik itu pasti ributnya berkali-kali. Jadi kita ini sudah hitung di antara pengusaha kita mengusulkan naik 3.000. Mungkin malah kita usulkan yang solar itu naiknya sekitar 4.000. Karena begini ya, subsidi daripada premium itu 5.000 perak. Subsidi solar kita tuh 6.000 sampai 7.000 sekarang, sesuai dengan kurs, sesuai dengan naik turunnya harganya. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, subsidi tetap ada. Ini menurut saya akan menimbulkan inflasi kira-kira 3-4%. Ya. Sekarang ini yang kita bayar untuk ini semua, ongkos pengusaha, kita dengan kesulitan semua ini, dengan trade deficit kita, anggaran belanja defisit kita, Bank Indonesia itu melakukan tight money policy. Sekarang kita bayar bunga itu jauh lebih tinggi daripada dulu. Kita ketidakpastian bunga, ketidakpastian kita punya kurs daripada dolar kita sekarang kita hadapi. Sekarang semua menurun karena tight money policy juga. Jadi semua ekonomi ini sekarang karena tidak adanya kepastian kenaikan minyak itu menimbulkan kita juga tidak berani berinvestasi dan lain-lain karena ketidakpastian ini. Jadi sekali naik kita akan hadapi inflasi. Setelah itu menurut saya percaya ini sekali aja inflasi itu terjadi. Paling lama 6 bulan menurut saya. Setelah itu stabil semua lagi dan ini untuk jangka panjang baik untuk semua. Kita akan lebih mendalami mengenai inflasi dan dampak dari kenaikan harga BBM di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time Talk akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, menurut BI ini untuk jika kenaikan BBM dilakukan Rp3.000 per liter, inflasi yang diakibatkan year on year sekitar 9% seperti itu. Ini juga untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Bagaimana kemudian kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan jurang sosial. Tadi dikatakan memang pada kenaikan harga bahan pokok seperti itu. Ini bagaimana caranya? Karena kemudian tidak semua orang bisa memahami dan bisa mengerti kebijakan yang diambil oleh misalnya untuk pemerintahan Jokowi JK nanti. Ya. Obat itu biasanya memang pahit ya, tapi menyembuhkan gitu ya. Obat yang manis begitu agak jarang diciptakan. Nah, terkait dengan pengurangan subsidi BBM ini pastilah ada gejolak begitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meminimalisir gejolak itu terkait dengan inflasi. Misalnya dicari timing yang paling tepat. Ketika panen, ketika cuaca itu sedang bagus. Kemudian yang kedua,
jaringan logistik itu diperbaiki, dihindari ada penimbunan berbagai kebutuhan pokok yang ini sering terjadi ketika BBM dinaikkan, kelompok-kelompok yang ingin cari keuntungan dari situ, ini diminimalisir. Kemudian tentunya yang ketiga adalah program sosial yang tadi di depan sudah kita diskusikan. Kita harus meyakinkan bahwa program ini bisa jalan dengan baik sesuai timingnya, sesuai targetnya, tepat waktu. Yang paling penting adalah komunikasi massa. Bagaimana Pak Jokowi, Pak JK sebagai pemimpin yang dipilih rakyat bisa mengkomunikasikan bahwa apapun yang dilakukan ini tidak ideal memang, tapi terbaik untuk kepentingan masyarakat. Karena mungkin kalau di program TV ada yang namanya berpacu dalam melodi, ini pemerintahan Jokowi JK sedang berpacu dengan waktu, hanya waktu 2 bulan sebelum kemudian kuota BBM jebol seperti itu. Jadi begini, prinsipnya kalau BBM itu dinaikkan makin awal, maka kenaikan yang diperlukan itu bisa makin rendah. Tetapi semakin ditunda untuk menghindari jebolnya alokasi subsidi, itu kenaikan yang diperlukan itu lebih tinggi. Jadi trikinya di situ. Oke, Pak Sofyan, dari segi pelaku usaha ini untuk kenaikan harga BBM misalnya tadi dikatakan Rp3.000 per liter seperti itu. Ini sebetulnya prosentase antara kenaikan harga BBM dengan harga produksi ataupun harga kebutuhan bahan pokok ini berapa persen? Sebenarnya ya kita kalau produksi manufacturing, kita tidak pernah membeli lagi harga BBM dengan harga subsidi. Kita selalu pergi dengan harga pasar, international price. Yang masalah kita besok ini kenaikan yang paling utama itu terjadi di transportation cost kita. Itu yang harus kita tambah untuk pegawai kita, transportation cost sesuai dengan kenaikan. Tapi porsi dari transportation cost dalam total cost kita itu kecil sekali. Gitu. Jadi saya pikir kalau kita harus naikkan barang-barang kita nanti dengan segala multiplier efeknya daripada hilangnya subsidi itu, saya pikir kita akan menaikkan itu tidak lebih dari antara 3-5% daripada harga 5%. Daripada 5%. Ya sudahlah kita sakit dulu. Yang paling penting itu adalah uang yang didapat daripada kenaikan itu langsung harus diberikan kepada rakyat untuk bisa bekerja rakyat kita itu. Biarpun ada gap, tapi gap itu jangan lama-lama menurut saya aja. Ini sebenarnya sebagai besar masyarakat kita sudah tahu, sebagai besar sebenarnya mendukung. Ini cuma yang besok bergerak itu cuma beberapa yang tinggal dipolitisasi dan lain-lain ya. Saya pikir sudahlah, kita harus terima semua ini. Oke, Pak Wijayanto, mengenai pengalihan dana subsidi ke dana-dana lain yang sifatnya lebih produktif seperti itu. Tapi kemudian banyak juga yang skeptis bagaimana pengawasannya, bagaimana masyarakat diyakinkan bahwa pengalihan subsidi ini memang untuk masyarakat gitu. Jadi memang janji itu harus diwujudkan betul, dan itu hanya bisa terlaksana tahun 2015. Misalnya begini, APBNP 2015 kita akan lihat berapa alokasi untuk pembangunan infrastruktur misalnya, capital spendingnya seperti apa, program sosial, program kesehatan. Ini kita akan lihat yang mana APBNP itu insya Allah akan didorong di awal tahun. Kita akan lihat dari situ, profilnya pasti akan berbeda. Kemudian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala merencanakan adanya efisiensi alokasi anggaran, memotong pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kita lihat di situ, apa betul itu terjadi? Saya pikir kalau itu terjadi, terefleksi dalam APBN P 2015, maka rakyat akan percaya bahwa apa yang dijanjikan akan diwujudkan. Oke. Untuk subsidinya sendiri, apakah kemudian akan hilang sama sekali dalam waktu bertahap, atau nanti mungkin akan ada subsidi yang sifatnya fix seperti itu, atau bagaimana? Itu belum dibahas ya, tetapi bahwa subsidi hilang 100% rasanya tidak mungkin. Kita perlu waktu yang cukup lama untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa harga BBM itu berfluktuasi sesuai dengan harga internasional. Perlu waktu untuk mengeduket. Oke, Pak Sofyan. Kalau menurut saya ya, di samping kita menaikkan minyak itu memang pemerintah betul-betul harus bertindak tegas juga terhadap segala mafia minyak dan lain-lain itu ya. Nggak bisa biarkan juga, karena kita melihat penyeludupan minyak dan lain-lain itu. Makanya waste kita itu bisa menghemat 5-10% lebih ya daripada itu saja. Jadi kalau ini bisa dikurangin, banyak sekali juga pemerintah bisa mengurangi masalah-masalah. Dan dengan kepastian-kepastian yang diinginkan dalam kebijakan oleh pemerintah ini, saya pikir juga orang akan melihat bahwa ini selama ini semua positif dan masyarakatnya lebih banyak terbantu daripada yang mengomel pasti atau yang ribut. Saya pikir kita harus mengambil tindakan itu. So, sekarang ini nggak ada jalan lain saya pikir ya. Kita ini sebenarnya Oktober pada saat timbang terima ini sebenarnya pemerintah kita ini bayar gaji pun tidak bisa. Mereka itu cuma bayar gaji itu sekarang itu dengan utang gitu. Jadi bagaimana semua itu
begini caranya kalau kita tidak berani menaikkan BBM. Pak Sofyan, artinya jika kemudian BBM sudah dinaikkan, tapi bagaimana kemudian pemain lama dalam mafia migas masih terus melakukan permainan-permainannya, artinya ini akan kemudian menjadi sia-sia juga. Pak Sofyan, saya pikir tidak ada jalan lain, ini harus ditindak. Kan dalam debat dulu jelas bisakah sekali. kemudian kita memutus mata rantai Saya mafia? pikir bisa langsung G2G aja, tidak usah beli-beli minyak itu semua melalui broker-broker lagi kan yang di Singapura itu kan bisa langsung pemerintah dengan pemerintah kan. Tugaskan aja Pertamina supaya langsung bisa beli kan. Solusinya G2G ya, government to government ya? Government to government, itu pasti lebih murah dapatnya. Pak Wijayanto ada tanggapan? Begini, mafia migas itu mengambil untung dari lebarnya gap antara harga minyak di dalam negeri dan minyak internasional. Artinya semakin banyak subsidi, itu semakin banyak ruang bermain bagi mafia migas untuk ambil untung. Tanpa subsidi tidak ada ruang untuk bermain. Subsidi yang makin sempit, semakin sedikit ruang untuk bermain. Karena makin sempit antara harga dalam negeri dengan harga internasional betul. ya? Dan apalagi insentif untuk menyelundupkan BBM ke luar negeri dengan perbedaan harga yang tipis itu makin kecil. Karena risikonya juga makin besar. Karena saya yakin pemerintah Jokowi JK akan mendorong upaya untuk memberantas penyelundupan itu. Oke, baik Bapak-Bapak, kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.